Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi. Pada zamannya Yesus, pemungut cukai dibenci, dicap negatif, dan dianggap hina oleh masyarakat. Pemungut cukai dan begitu juga keluarganya sering dikelompokkan sebagai orang berdosa. Orang Farisi menjaga diri dengan memagari atau membuat larangan untuk berdekatan dan bergaul dengan mereka yang diberi cap pendosa. Mengapa demikian? Karena mereka bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi, penjajah bangsa Yahudi. Mereka memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak, lalu memasukkan kelebihannya ke kantong pribadi. Dengan kata lain, pemungut cukai itu adalah pengkhianat bangsanya sendiri dan sekaligus koruptor. Bacaan Injil hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, menjadi rasulnya. Yesus memanggil Lewi saat sedang bekerja di kantornya. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Reaksi Lewi luar biasa. Ia berdiri dan mengikuti Yesus. Tidak ada dialog dramatis dilukiskan dalam Injil. Namun reaksi Lewi menunjukkan bahwa dia segera menanggapi panggilan Yesus. Ia meninggalkan tempat duduknya untuk mengikuti Yesus. Itu berarti Lewi meninggalkan juga pekerjaan yang telah memberinya hidup dengan segala kebanggaan dan status yang melekat padanya. Mungkin kita heran, kok secepat itu reaksi Lewi untuk bertobat? Dalam diri Lewi pastilah sudah ada kerinduan untuk hidup yang bermakna dan untuk berjalan di jalan kebenaran dan keadilan dan belas kasihan yang lurus. Selama ini pastilah hati Lewi merindukan Allah. Meskipun dia tidak berani menunjukkan wajahnya di sinagoga, rumah doa orang Yahudi. Banyak orang tercengang memandang peristiwa panggilan Lewi. Bagaimana mungkin Yesus memanggil dan memilih seorang pendosa menjadi muridnya? Panggilan ini membuktikan Lewi sangat berharga di mata Tuhan. Mata Tuhan melampaui sekat status sosial hasil stigma buruk masyarakat. Bagi Yesus, Lewi memiliki titik-titik kebaikan
yang dapat diandalkan dalam karya pewartaannya. Ketika Lewi mengadakan perjamuan besar di rumahnya bagi Yesus dan murid-muridnya, hadir juga banyak pemungut cukai. Tentu saja kaum Farisi dan banyak orang lain tidak menyukai ini. Mereka katakan kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar itu dan dia berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Kisah panggilan Lewi menunjukkan kepada kita betapa panggilan sebagai murid dan rasul adalah suatu inisiatif dan keputusan yang sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Dia berhak memanggil siapapun yang dikehendakinya, apapun latar belakang dan sejarah hidup yang bersangkutan. Yesus pasti tahu siapa Lewi, apa pekerjaannya dan bagaimana pandangan orang tentang dirinya. Tetapi Yesus memanggilnya, "Ikutilah aku." Kisah panggilan Lewi mengulangi fakta bahwa tidak ada seorang pun yang tidak layak atau terlalu berdosa untuk ditolak oleh Allah. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan dan misi yang khusus dan unik. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa dan bukan orang saleh. Dan panggilan itu pertama-tama dan terutama ialah panggilan untuk pertobatan. Dari pengalaman Lewi kita belajar, kerahiman Tuhan jauh melampaui kedosaan dan ketidakpantasan manusia. Panggilan Tuhan serentak juga adalah rahmat yang mengubah hidup seseorang secara radikal. Dari pemungut cukai menjadi rasul Tuhan. Dari seorang pendosa menjadi seorang yang dikasihi. Kita pun dalam arti tertentu memiliki pengalaman Lewi dalam hidup kita, yakni bahwa kita adalah pendosa-pendosa yang dikasihi Allah. Apapun masa lampaumu, kamu berhak memiliki masa depan karena kerahiman, belas kasih, dan cinta Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan dari kita, tetapi meminta kesiapsediaan kita untuk dibimbing dan dilibatkan untuk pengembangan gerejanya. Allah menghendaki siapapun bisa terlibat dalam karya keselamatannya. Semua diberi tawaran yang sama. Bahkan orang yang dipandang pendosa pun dipanggilnya.